Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Nama saya Islete dengan NIM 01-2019-0091. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disebut IAKAN Kupang dengan program studi pendidikan agama Kristen dari kelas C semester 4. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan membahas salah satu topik pembelajaran Sosiologi Pendidikan, yaitu tentang hubungan Sosiologi Pendidikan dan masyarakat. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas dalam topik ini, yang pertama dari latar belakang, dari pembahasan materi, alasan mengapa saya memilih topik ini, dan pendapat para ahli tentang topik ini, serta relevansi pembelajaran topik ini terhadap pendidikan agama Kristen atau PAK. Kita masuk pada latar belakang atau poin pertama, yaitu kita akan membahas tentang latar belakang dari topik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan pendidikan sendiri berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap dan kepercayaan, serta keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi bangsa. Dalam pengertian ini, pendidikan sendiri dimulai dengan interaksi pertama individu satu dengan anggota masyarakat lainnya, yang di dalam masyarakat primitif tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Setiap anak sendiri harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah kekuatan yang dibutuhkan pada saatnya tanpa ada guru, dan yang bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri. Nah, dilihat dari konsep pendidikan, maka masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan. Sementara itu, kalau kita lihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut sebagai lingkungan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Dari latar belakang yang kita ketahui bahwa pendidikan tentunya memberikan dampak, atau pendidikan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting, di mana dapat merubah, dapat membentuk pola pikir kita, membentuk kepribadian kita di dalam kita melakukan interaksi di dalam masyarakat atau dalam lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga dari latar belakang ini, maka perlu untuk kita bahas topik pembelajaran ini sehingga dapat membantu kita dalam melakukan interaksi yang baik dan benar dalam suatu lingkungan masyarakat. Setelah kita mengetahui latar belakang dari topik pembelajaran ini, maka perlu untuk saya sampaikan alasan-alasan mengapa saya memilih topik ini untuk saya bahas. Yang pertama, bahwa topik ini, saya katakan bahwa topik ini menjadi landasan atau fondasi dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mengapa saya katakan bahwa topik ini penting atau sebagai landasan? Karena topik ini sendiri berbicara tentang sosiologi pendidikan. Topik ini sendiri berbicara tentang hubungan antara sosiologi dan pendidikan. Nah, kalau kita tidak membahas atau tidak mempelajari topik ini, bagaimana kita bisa mengetahui hubungan antara sosiologi pendidikan dan masyarakat? Dan bagaimana kita bisa melakukan interaksi yang baik dan benar sebagai seorang makhluk sosial di dalam lingkungan di mana kita tinggal? Nah, ini menjadi salah satu alasan sehingga membuat saya mengapa saya harus mengambil topik ini dari beberapa topik yang diberikan kepada kami. Alasan yang berikut juga, dengan mempelajari topik ini, dengan sendirinya kita akan tahu bahwa pendidikan itu penting.
Pendidikan juga dapat memberikan dampak terhadap interaksi kita terhadap masyarakat. Dan dengan membahas topik ini juga kita dapat mengetahui bahwa masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Sehingga bukan saja hanya pendidikan itu saja yang memberikan dampak atau memberikan pengaruh terhadap masyarakat, tapi juga masyarakat juga dapat memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Jadi keduanya saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lain. Sehingga saya rasa bahwa ini adalah alasan mengapa saya mengambil topik ini untuk dalam video ini. Yang berikut kita masuk pada pembahasan. Pembahasan di sini kita akan bahas konsep antara sosiologi pendidikan dan konsep dari masyarakat. Sebelum kita mengetahui hubungan dari sosiologi pendidikan dan masyarakat itu sendiri, kita akan masuk pada sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan sendiri adalah gabungan dari dua kata atau kata penting. Yang pertama itu sosiologi dan pendidikan. Tentunya kita semua bertanya, apa itu sosiologi, apa itu pendidikan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari sosiologi. Kita berbicara mengenai sosiologi, kita berbicara tentang ilmu atau studi tentang interaksi yang ada dalam suatu masyarakat. Adapun para ahli yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Itu menurut Warren. Adapun Max Weber yang berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Nah, dari kedua pendapat para ahli ini dapat memberikan kita gambaran bahwa pada umumnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari akan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Itu adalah konsep atau definisi dari sosiologi. Nah, kita masuk pada konsep dasar dari pendidikan. Kita berbicara tentang pendidikan. Pendidikan dengan sendiri bukan hal yang baru bagi kita, tapi mari kita membahas dan mendalami apa itu pendidikan. Yang pertama, pendidikan di sini merupakan suatu proses perubahan sikap perilaku yang dilakukan untuk dapat mendewasakan manusia. Pendidikan juga merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, pembelajaran yang dimana dilakukan di bawah bimbingan orang lain, ya, atau bisa dilakukan secara otodidak. Kita bisa melakukannya sendiri dalam upaya untuk membenahi diri kita dengan meningkatkan kualitas kognitif kita, daya berpikir kita. Itu adalah pendidikan. Pendidikan sendiri dapat membantu kita untuk dapat mendewasakan kita dalam melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Adapun pendapat para ahli tentang apa itu pendidikan, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Itu adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 22 tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki spiritual, keagamaan, kepribadian yang baik, dan pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Jadi dari beberapa konsep yang dibahas, baik itu pendapat para ahli, baik dari Ki Hajar Dewantara dan menurut Undang-Undang Sisdiknas, dapat kita ketahui bahwa secara umum pendidikan sendiri adalah suatu proses perubahan sikap yang
dilakukan seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Itu lebih gampang untuk kita ingat ya. Nah, dari kedua konsep antara sosiologi dan pendidikan dapat kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan masyarakat antara masyarakat yang mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dan dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan dapat dilihat dari bagaimana pendidikan itu memberikan pengaruh terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat itu memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Sosiologi pendidikan sendiri juga merupakan studi mengenai bagaimana institusi dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Dan studi ini lebih mempelajari sistem sekolah umum di masyarakat industri modern, termasuk perluasan pendidikan tinggi, lanjut, dewasa, dan berkelanjutan. Berbicara tentang sosiologi pendidikan, kita bukan hanya berbicara tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tapi ada pun lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu keluarga dan masyarakat. Ini yang mempunyai peran penting dalam mendewasakan sikap setiap individu yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga juga merupakan tempat utama dan tempat pertama kita belajar. Dan setelah itu kita terjun ke lingkungan masyarakat, yaitu formal, yang dimana dapat memberikan kita pengaruh yang begitu luar biasa, yang begitu berdampak pada perilaku dan kebiasaan kita setiap hari. Sehingga dari konsep ini, maka Dr. Elwon berpendapat bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar serta juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Yang di dalam studi sosiologi pendidikan mencakup pengertian individu dan lingkungan sekitarnya. Sebab antara seorang individu tidak dapat berdiri sendiri dengan lingkungan sosialnya. Ya, itu adalah definisi dari Dr. Elwood. Itu adalah pendapat para ahli tentang sosiologi pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep dari masyarakat. Apa itu masyarakat? Ini kita semua bertanya-tanya, apa itu masyarakat? Nah, yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu seperti tradisi, profesi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Nah, secara umum atau lebih gampang untuk kita ingat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang atau penduduk yang hidup di suatu daerah. Itu adalah definisi yang paling gampang mungkin untuk kita ingat. Nah, adapun beberapa ahli yang berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Ini adalah pendapat menurut Karl Marx. Beliau mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok dan yang terpecah karena ekonomi. Nah, menurut Max Weber juga, beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai dominan pada warganya. Setelah kita mengetahui konsep dari masyarakat dan pendapat para ahli tentang masyarakat itu sendiri, maka puncaknya adalah kita mengetahui hubungan sosiologi pendidikan dan masyarakat. Di sini hubungannya dapat kita lihat bagaimana konsep satu mempengaruhi konsep yang satu. Seperti yang tadi saya bahas bahwa pendidikan memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Yang dimana kedua komponen atau kedua konsep ini saling balik hubungan yang begitu erat. Antara pendidikan dapat memberikan
pengaruh di mana pendidikan sendiri dapat membentuk sikap tingkah laku kita yang kita dapat baik dari pendidikan formal, non formal dan informal, seperti yang kita dapat di lembaga pendidikan maupun di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Itu adalah dampak atau dampak pendidikan terhadap pengaruh pendidikan terhadap masyarakat. Nah, pengaruh masyarakat terhadap pendidikan yang pertama di sini perlu kita ketahui bahwa adanya unsur masyarakat, maka pendidikan dengan sendirinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana masyarakat mendukung pendidikan dengan bisa dikatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu fasilitas pendidikan. Dengan adanya masyarakat, maka pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah hubungan antara sosiologi pendidikan dan masyarakat. Yang berikut kita akan masuk pada poin terakhir, yaitu tentang relevansi topik pembelajaran ini terkait pendidikan agama Kristen. Perlu kita catat bahwa sosiologi pendidikan ini tadi saya berbicara tentang ilmu tentang interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Hubungannya dengan pendidikan agama Kristen perlu kita ketahui bahwa dalam Alkitab sendiri dengan jelas pada pertama Yohanes 4 ayat 4 pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang 19 mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah bentuk sosial kita sebagai seorang individu. Mengapa? Karena Allah sendiri menciptakan manusia tidak hanya hidup seorang diri. Kita perlu untuk berinteraksi antara satu dengan lain. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu Allah menekankan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan kita belajar topik ini, maka dengan sendirinya bahwa kita akan melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam Alkitab sebagai relevansi dari pembelajaran ini terhadap pendidikan agama Kristen. Pada pertama Petrus ayat 4 pasal 4 ayatnya yang ke-8 juga mengatakan bahwa tetap yang terutama adalah kasihilah dan sungguh-sungguhnya seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ditekankan bahwa kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial, kita perlu untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tadi saya katakan bahwa ada hukum masyarakat. Nah, dalam hukum masyarakat itu terdapat banyak perbedaan, baik itu suku, budaya, bahasa, dan lain-lain lagi yang kita dapati di masyarakat. Begitu banyak perbedaan yang ada di sana, tapi bagaimana kita mengimplikasikan itu dan kita jadikan sebagai suatu dan kita jadikan itu sebagai suatu keunikan dalam masyarakat tersebut. Karena dengan sendiri bahwa kalau kita tidak mengetahui hubungan antara sosiologi dan hubungan sosiologi pendidikan masyarakat, maka kita akan berlaku atau bersikap berinteraksi dengan tidak melihat nilai-nilai yang ada pada ilmu sosiologi. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dan dapat saya ketahui tentang topik pembelajaran ini. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf, dan segala kritik, saran langsung saja pada kolom komentar. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.